Bau tanah jangan masuk. Teriak calon menantu saat siram air kotor ke janda tua. Tapi tiba-tiba CEO berlutut mencuci kakinya. Aroma cairan pembersih lantai yang menyengat itu seolah sudah menjadi parfum abadi yang melekat di kulit keriput Bu Wahidah. Pukul 5 pagi, saat langit Jakarta masih diselimuti kabut polusi yang dingin dan matahari bahkan belum berani menampakkan diri, wanita berusia 50-an itu sudah berlutut. Lututnya mencium lantai marmer yang dingin, sebuah penghormatan paksa yang harus ia lakukan setiap hari demi sesuap nasi. Di lobi megah Nusantara Corp, sebuah menara kaca yang menjulang angkuh menantang langit, Bu Wahidah hanyalah setitik debu yang kebetulan bernapas. Seragam cleaning service berwarna biru pudar yang dikenakannya tampak kontras dengan kemewahan interior gedung yang bernilai miliaran rupiah itu. Kain pel di tangannya bukan sekadar alat kerja, melainkan saksi bisu betapa hidup telah memukulnya bertubi-tubi hingga ia harus merangkak di usia senjanya. Setiap gerakan tangannya yang menggosok lantai terasa seperti siksaan kecil. Tulang punggungnya menjerit, mengirimkan sinyal nyeri yang merambat naik hingga ke leher. Namun ia hanya bisa menggigit bibir, menelan rasa sakit itu bersama ludahnya yang terasa pahit. Ia tidak boleh berhenti. Sedikit saja noda tertinggal di lantai marmer putih gading yang didatangkan langsung dari Italia ini, maka hancurlah nafkahnya hari itu. Supervisor kebersihan gedung ini memiliki mata setajam elang dan hati sedingin baja. Kesalahan sekecil apapun adalah tiket menuju pemecatan. Namun, bukan rasa takut akan kehilangan pekerjaan yang membuat mata Bu Wahidah berkaca-kaca pagi ini. Bukan pula rasa lapar yang mulai melilit perutnya, karena ia hanya sempat minum segelas air putih sejak semalam. Alasannya jauh lebih menyakitkan daripada sekadar kemiskinan. Matanya, yang rabun namun masih memancarkan sisa-sisa kecantikan masa muda yang anggun, menatap pantulan dirinya di lantai yang baru saja ia poles hingga mengkilap seperti cermin. Di sana, ia melihat seorang wanita tua yang menyedihkan. Rambutnya yang mulai memutih disembunyikan di balik kerudung instan murahan yang sudah brudul di beberapa sisi. Wajahnya kusam, tanpa bedak, tanpa perhiasan, hanya guratan lelah yang menjadi hiasan abadi. Siapa yang akan menyangka bahwa tangan kasar yang kini memeras kain pel kotor itu, dulunya pernah memegang pena emas untuk menandatangani kontrak jutaan dolar? Siapa yang akan percaya bahwa wanita yang kini dianggap tak kasat mata oleh para satpam itu dulunya adalah ratu yang mendampingi sang raja membangun kerajaan bisnis ini dari nol? Semuanya lenyap dalam satu malam jahanam 20 tahun lalu. Kerusuhan, api yang melahap rumah, fitnah keji dari keluarga besar, dan perpisahan paksa dengan buah hatinya. Terdengar suara langkah sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai, memecah lamunan Bu Wahidah. Para karyawan mulai berdatangan. Jam menunjukkan pukul 7. Waktu dimulainya parade manusia-manusia berdasi yang berjalan tegak dengan dagu terangkat. Bagi mereka, Bu Wahidah dan rekan-rekan kebersihannya hanyalah ornamen gedung, tidak lebih berharga dari pot bunga plastik di sudut ruangan. Mereka melangkah melewatinya begitu saja, beberapa bahkan dengan sengaja mengibaskan tangan seolah menghalau bau keringat yang mungkin menguar dari tubuh rentanya. Bu Wahidah meminggirkan embernya, merapatkan punggung ke dinding pilar besar, mencoba membuat dirinya setransparan mungkin. Namun, jantungnya mulai berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadanya dengan ritme yang menyakitkan namun juga penuh harap. Ini adalah momen yang ia tunggu. Momen yang menjadi satu-satunya alasan mengapa ia rela merendahkan diri menjadi pelayan di gedungnya sendiri. Pintu kaca otomatis di depan lobi terbuka lebar. Hembusan angin AC yang sejuk seolah menyambut kedatangan sang penguasa. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan lobi. Satpam yang sedari tadi duduk santai langsung melompat berdiri, sikap sempurna, membukakan pintu mobil dengan gerakan patah-patah yang penuh ketakutan sekaligus penghormatan. Dari dalam mobil, keluarlah sosok itu. Sosok yang membuat napas Bu Wahidah tercekat di tenggorokan. Arga, putra kandungnya. Pria itu tampak begitu gagah dalam balutan jas navy yang dipotong sempurna mengikuti lekuk tubuhnya yang atletis. Wajahnya tampan, rahangnya tegas, dan matanya memancarkan aura dominasi yang membuat siapapun enggan menatapnya lebih dari 3 detik. Ia berjalan masuk lobi dengan langkah panjang dan percaya diri, diikuti oleh asisten yang sibuk mencatat titah yang keluar dari mulutnya. Arga adalah definisi kesuksesan. Ia adalah pangeran yang kini menduduki tahta tertinggi di Nusantara Corp. Namun, bagi Bu Wahidah, Arga tetaplah bayi mungil yang dulu sering menangis jika tidak dinyanyikan lagu pengantar tidur. Bu Wahidah menundukkan kepalanya dalam-dalam,
berpura-pura sibuk mengelap pegangan tangga stainless steel, padahal ekor matanya mencuri pandang dengan rakus. Ia ingin sekali berlari, memeluk tubuh tegap itu, dan berteriak bahwa ia adalah ibunya. Ia ingin mengusap keringat di dahi putranya, ingin bertanya apakah Arga sudah sarapan, ingin memastikan apakah putranya tidur nyenyak. Namun, kenyataan menamparnya kembali. Di mata Arga, ia hanyalah orang asing. Seorang babu tua yang tidak pantas menyentuh ujung jas mahalnya. Jarak fisik di antara mereka mungkin hanya 5 meter, tetapi jarak nasib yang memisahkan mereka terbentang seluas samudra. Rasa rindu itu terasa seperti pisau yang mengiris ulu hatinya perlahan-lahan. Buahida ingat betul bagaimana dulu Arga kecil selalu menggenggam jarinya erat-erat, takut kehilangan ibunya di keramaian. Kini, putranya berjalan melewatinya tanpa menoleh sedikit pun. Hembusan angin dari langkah kaki Arga menerpa wajah Buahida, membawa aroma parfum maskulin yang mahal, aroma kesuksesan yang asing baginya. Air mata mendesak ingin keluar, namun ia tahan sekuat tenaga. Haram baginya menangis di sini. Air mata orang miskin tidak ada harganya di lantai bursa saham ini. Tiba-tiba, langkah Arga terhenti. Suasana lobi mendadak hening, tegang. Seorang wanita muda dengan penampilan high fashion, mengenakan blazer merah menyala dan rok pensil yang menampilkan kaki jenjangnya, berjalan mendekat ke arah Arga. Siska, direktur HRD sekaligus tunangan Arga. Wajahnya cantik, dipulas make up sempurna, namun matanya menyimpan kilat kesombongan yang membuat siapapun merasa kecil. Siska menyelipkan tangannya ke lengan Arga dengan manja, sebuah klaim kepemilikan yang arogan. Siska tertawa renyah menanggapi ucapan Arga, suara tawanya memantul di dinding lobi, terdengar seperti lonceng peringatan bagi Buahida. Ia tahu benar tabiat wanita itu. Siska seringkali memarahi petugas kebersihan hanya karena masalah sepele seperti tisu toilet yang habis atau kopi yang kurang panas. Buahida segera membalikan badan, mencoba menyembunyikan wajahnya. Ia takut Siska mengenalnya, atau lebih tepatnya, ia takut Siska mencari gara-gara yang bisa membuatnya diusir dari satu-satunya tempat di mana ia bisa melihat putranya. Sayang, lihat deh. Suara Siska terdengar manja namun tajam, memecah keheningan lobi pagi itu. Lantainya masih basah. Cleaning service di sini kerjanya lambat banget sih. Bahaya tahu. Kalau aku kepleset gimana? Sepatu aku ini harganya 3 kali lipat gaji mereka setahun. Arga hanya bergumam pelan, tidak terlalu peduli. Matanya tetap terpaku pada tablet yang dipegang asistennya. Namun, komentar Siska itu cukup untuk membuat supervisor kebersihan yang berdiri di pojok ruangan melotot ke arah Buahida. Kode keras. Ancaman tanpa suara. Buahida gemetar. Ia mempercepat gerakan tangannya, berusaha mengeringkan sisa air di lantai dengan kain pel yang sudah kumal. Jantungnya berpacu liar. Jangan sampai mereka melihatku. Jangan sampai aku membuat kesalahan. Ia merasa seperti tikus kecil yang sedang berusaha lolos dari cengkeraman kucing pesolek yang kejam. Rasa rendah diri itu begitu menghimpit dada, membuatnya sesak napas. Ia, yang dulu memiliki saham mayoritas gedung ini, kini harus ketakutan hanya karena lantai yang belum kering sempurna. Siska melirik sekilas ke arah Buahida dengan tatapan jijik, seolah sedang melihat tumpukan sampah yang bernapas. Hidung mancungnya berkerut, seakan bau keringat Buahida mampu menembus lapisan parfum mahalnya. Minggir, Bu. Jangan halangi jalan Pak CEO. Hardik, salah satu satpam yang peka situasi, mendorong bahu Buahida dengan kasar agar menyingkir dari jalur karpet merah imajiner yang akan dilalui Arga dan Siska. Dorongan itu membuat Buahida terhuyung. Tulang tuanya tidak siap menerima sentakan fisik itu. Ia hampir terjatuh. Namun dengan sisa tenaga ia menahan tubuhnya pada tiang pilar. Rasa nyeri menjalar di bahunya. Namun rasa nyeri di hatinya jauh lebih parah. Ia melihat Arga sekilas menoleh karena keributan itu. Tatapan mata mereka bertemu selama sepersekian detik. Mata coklat Arga yang tajam bertemu dengan mata sendu Buahida yang berkaca-kaca. Apakah Arga mengenalinya? Apakah ikatan darah akan bergetar? Tatapan Arga kosong, datar, tanpa emosi. Ia melihat ibunya sendiri seperti melihat tembok, atau tiang, atau benda mati lainnya yang tidak memiliki arti. Arga kemudian memalingkan wajahnya kembali, melanjutkan langkahnya menuju lift eksekutif,
meninggalkan Buahida yang terpaku dengan hati yang hancur berkeping-keping menjadi debu. Pintu lift tertutup perlahan, memisahkan dunia mereka kembali. Cahaya keemasan dari dalam lift lenyap, menyisakan Buahida yang berdiri sendirian di lobi yang dingin, memeluk kain pel kotornya seolah itu adalah satu-satunya teman yang ia miliki di dunia yang kejam ini. Sadar diri, Bu, desis satpam tadi sambil berlalu. Buahida menarik napas panjang yang bergetar. Ia menyeka ujung matanya dengan lengan baju yang kasar. Belum waktunya. Batinnya menguatkan diri. Belum waktunya kau menyerah, Wahida. Selama kau masih bisa melihat punggung Arga, penderitaan ini adalah harga yang pantas. Ia kembali membungkuk, melanjutkan tugasnya membersihkan jejak sepatu putranya dari lantai. Jejak yang mungkin adalah satu-satunya hal dari anaknya yang bisa ia sentuh hari ini. Lift kargo di bagian belakang gedung itu berderit pelan, seolah sedang mengeluh menahan beban nasib orang-orang kecil yang diangkutnya. Berbeda dengan lift kaca di lobi depan yang meluncur mulus tanpa suara membawa para eksekutif, kotak besi pengap ini bergetar hebat setiap kali melewati satu lantai. Disinilah Buahida berdiri, terhimpit di antara tumpukan kardus bekas dan troli sampah yang mengeluarkan bau masam sisa makanan. Namun, tujuan lift ini bukanlah gudang bawah tanah, melainkan puncak Menara Gading, lantai 40. Lantai keramat tempat para dewa perusahaan bersemayam, tempat di mana keputusan-keputusan bernilai triliunan rupiah diketok, dan tempat putra kandungnya bertahta sebagai raja. Supervisor kebersihan tadi pagi memberikan perintah mendadak dengan nada membentak, menyuruh Buahida menggantikan jadwal cleaning service lantai eksekutif yang sedang sakit. Itu adalah perintah yang terdengar seperti hukuman mati, namun bagi hati seorang ibu yang merindu, itu adalah tiket emas menuju surga. Jantung Buahida berdetak tidak karuan, lebih kencang daripada getaran lift tua yang membawanya naik. Telapak tangannya yang keriput berkeringat dingin, membasahi gagang sapu yang ia genggam erat-erat seolah itu adalah tongkat penyangga nyawanya. Pintu lift terbuka dengan bunyi denting yang kasar. Seketika, atmosfer berubah total. Tidak ada lagi bau apek atau suara bising mesin. Lantai 40 menyambutnya dengan keheningan yang mencekam, sejenis kesunyian mahal yang hanya bisa dibeli dengan uang. Udara di sini terasa lebih dingin, disemburkan oleh pendingin ruangan sentral yang diatur pada suhu beku, menciptakan nuansa steril seolah kuman pun takut untuk hidup di sini. Karpet tebal berwarna merah marun membentang di sepanjang lorong, begitu empuk hingga langkah kaki Buahida yang biasanya berat kini tenggelam tanpa suara, seakan ia sedang berjalan di atas awan. Namun, kemewahan ini justru membuatnya merasa semakin kerdil. Setiap lukisan abstrak yang tergantung di dinding, setiap vas bunga kristal yang memantulkan cahaya lampu, seolah menatapnya dengan tatapan menghakimi. Kau tidak pantas berada di sini, Wahida. Dengan langkah gemetar, ia mendorong troli kebersihannya menyusuri lorong panjang itu. Tujuannya hanya satu, ruangan CEO. Pintu ganda dari kayu jati ukiran Jepara itu berdiri kokoh di ujung lorong, tertutup rapat seperti gerbang benteng yang tak tertembus. Di depannya, meja sekretaris tampak kosong. Mungkin penghuninya sedang makan siang. Ini kesempatan emas. Buahida menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering seperti gurun pasir. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia menyentuh gagang pintu emas itu. Dinginnya logam menjalar ke ujung jarinya, mengirimkan sengatan listrik ke seluruh tubuhnya. Ia menarik napas panjang, membisikkan doa pelan agar tidak pingsan karena gugup, lalu mendorong pintu itu perlahan. Ruangan itu terbuka, dan aroma itu langsung menyergapnya. Aroma kayu cendana bercampur parfum maskulin yang ia kenal tadi pagi di lobi. Aroma Arga. Ruangan itu begitu luas, mungkin lebih besar dari ukuran rumah petak yang kini ia sewa di pinggiran kota. Dinding kaca raksasa di sisi jauh ruangan menampilkan panorama Jakarta dari ketinggian, membuat siapapun yang berdiri di sana merasa seperti penguasa dunia yang memandang semut-semut di bawah. Di tengah ruangan, sebuah meja kerja mahoni berukuran raksasa mendominasi, penuh dengan tumpukan dokumen penting dan perangkat elektronik canggih. Buahida melangkah masuk dengan hati-hati, takut napasnya yang berat akan mengotori udara suci ruangan ini. Matanya menyapu sekeliling dengan rakus. Ia tidak datang untuk mencuri harta, ia datang untuk mencuri kenangan. Ia ingin merekam setiap detail tempat putranya menghabiskan waktu, agar ia bisa membayangkannya saat ia sendirian di kamar sempitnya nanti malam. Tatapannya terhenti pada sebuah bingkai foto perak yang bertengger manis di ujung meja kerja. Kakinya bergerak sendiri mendekat,
mengabaikan logika yang berteriak agar ia segera menyapu dan pergi. Tangannya terulur, menyentuh bingkai foto itu dengan kelembutan yang menyayat hati. Di balik kaca bingkai, tersenyum wajah Arga yang mengenakan toga wisuda. Ia tampak begitu gagah, begitu bahagia, diapit oleh mendiang ayahnya, suami Bu Wahida, dalam foto lama yang tampaknya telah direstorasi digital karena Bu Wahida tahu foto aslinya ikut hangus dalam kebakaran itu. Tidak ada sosok ibu di foto itu. Sosoknya telah terhapus, baik oleh waktu maupun oleh manipulasi licik keluarga suaminya yang memisahkan mereka. Air mata Bu Wahida menetes tanpa izin, jatuh tepat di atas kaca bingkai, tepat di wajah putranya yang tersenyum. "Nak," bisiknya lirih. Suaranya pecah menjadi serpihan duka. "Kamu tumbuh jadi laki-laki hebat. Ayahmu pasti bangga. Ibu hanya bisa melihatmu dari jauh." Ia buru-buru menyeka air matanya dengan ujung kerudung lusuhnya, takut air matanya yang kotor menodai wajah putranya. Ia kemudian melihat cangkir kopi yang isinya tinggal setengah, tergeletak di samping laptop yang menyala. Ada noda lingkaran kopi di meja yang mengkilap itu. Insting keibuannya mengambil alih seketika. Ia lupa bahwa ia adalah petugas kebersihan rendahan. Saat ini, ia hanyalah seorang ibu yang ingin merawat anaknya. Ia mengambil tisu, membersihkan noda kopi itu dengan gerakan memutar yang lembut dan penuh kasih sayang, seolah ia sedang membersihkan luka di lutut Arga kecil yang terjatuh dari sepeda. Ia merapikan tumpukan pena yang berserakan, meluruskan letak stapler, dan memungut selembar kertas yang jatuh di bawah kursi kebesaran Arga. Setiap sentuhan pada barang-barang itu terasa seperti dialog bisu antara ibu dan anak. Ia bisa merasakan sisa kehangatan tangan Arga pada gagang kursi kulit itu, dan itu sudah cukup untuk membuat hatinya membuncah bahagia sekaligus perih. Ia membayangkan Arga duduk di sini, memijat pelipisnya saat lelah, dan Bu Wahida merasakan dorongan hebat untuk berada di sana, memijat bahu putranya dan berkata, "Istirahatlah sebentar, Nak." Namun, hayalan indah itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Suara pintu yang terbanting keras di belakangnya membuat Bu Wahida melonjak kaget, nyaris menjatuhkan bingkai foto yang baru saja ia letakkan kembali. Jantungnya seakan copot dan jatuh ke lantai. Ia berbalik dengan wajah pucat pasi, seperti maling yang tertangkap basah, meskipun yang ia curi hanyalah momen kasih sayang. Di ambang pintu, berdiri Siska. Wanita itu tampak seperti dewi kemurkaan. Matanya yang tajam dilapisi eyeliner hitam menatap Bu Wahida dengan campuran rasa kaget dan jijik yang mendalam. Tangan Siska bersedekap di dada. Kuku-kukunya yang panjang dan dicat merah darah tampak siap mencakar. Aura intimidasi yang memancar dari tubuhnya begitu kuat hingga membuat ruangan yang luas itu terasa menyempit, menghimpit Bu Wahida ke sudut tak berdaya. "Siapa yang suruh kamu masuk ke sini?" Suara Siska rendah, namun tajam dan berbisa, mendesis seperti ular yang siap mematuk. Bu Wahida gemetar hebat. Lidahnya keluh, terkunci oleh rasa takut yang melumpuhkan. Ia mencoba membuka mulut untuk menjelaskan, untuk meminta maaf, tetapi tidak ada suara yang keluar selain cicitan tak jelas. Ia hanya bisa menunduk, menatap ujung sepatu Siska yang mengkilap, tidak berani menatap mata wanita yang memegang kendali atas nasibnya itu. "Saya tanya, siapa yang suruh kamu masuk?" Siska melangkah maju. Setiap ketukan hak sepatunya di lantai kayu terdengar seperti palu hakim yang mengetok vonis mati. Ia berhenti tepat di depan Bu Wahida. Jaraknya begitu dekat hingga Bu Wahida bisa mencium aroma parfum mahal yang menyengat. Aroma yang sama sekali tidak bersahabat. Maaf, Bu." Akhirnya Bu Wahida berhasil mengeluarkan suara, meski terdengar parau dan menyedihkan. Saya ditugaskan menggantikan Pak Ujang untuk membersihkan ruangan ini." "Membersihkan?" potong Siska dengan nada sinis yang menyayat. Matanya menyapu meja kerja Arga, lalu tatapannya terkunci pada bingkai foto yang posisinya sedikit bergeser dari tempat semula. Kilatan kemarahan menyala di mata Siska. "Kamu sentuh apa saja?" Siska menyentak maju, menyambar bingkai foto itu, lalu mengelapnya dengan tisu basah yang ia ambil dari tasnya dengan gerakan kasar dan jijik, seolah bingkai itu baru saja terkena virus mematikan. "Kamu tahu ini barang siapa? Ini barang Pak Arga. Tangan kamu yang kotor itu, yang habis pegang kain pel dan sampah, berani-beraninya menyentuh barang pribadi CEO." Bu Wahida mundur selangkah, tubuhnya merapat ke lemari buku,
mencoba mencari perlindungan yang tidak ada. Kata-kata Siska menusuk tepat ke jantungnya, lebih sakit daripada tamparan fisik. Tangan kotor. Ya, tangannya memang kotor oleh debu dan kuman, tapi tangan itulah yang dulu memandikan Arga, yang menyuapinya makan, yang membelainya saat demam. Tapi kini, tangan itu dianggap najis. Saya cuma merapikan. Bu, ada debu. Bu Wahida mencoba membela diri, namun suaranya tenggelam dalam dominasi Siska. Jangan banyak alasan, bentak Siska, suaranya kini meninggi, memantul di dinding kaca. Orang-orang seperti kamu itu, kalau dikasih hati minta jantung. Dikasih masuk ruangan bagus sedikit, langsung geragas pegang-pegang barang mahal. Kalau ada yang hilang gimana? Kamu sanggup ganti? Gaji kamu seumur hidup pun gak akan cukup buat ganti satu pena di meja ini. Bu Wahida hanya bisa menunduk semakin dalam, menahan air mata yang mendesak ingin tumpah lagi. Ia ingin berteriak bahwa ia bukan pencuri, bahwa ia adalah pemilik sah semua ini, tapi ia tidak punya bukti. Ia tidak punya kuasa. Di ruangan ini, di hadapan calon menantunya yang kejam, ia hanyalah seorang terdakwa tanpa pengacara. Dengar ya, Bu. Siska menunjuk wajah Bu Wahida dengan telunjuknya yang lentik. Keluar dari sini sekarang. Dan jangan harap saya akan lupa wajah kamu. Sekali lagi saya lihat kamu berkeliaran di dekat barang-barang Arga, saya pastikan kamu bukan cuma dipecat, tapi saya seret kamu ke kantor polisi. Mengerti? Kata polisi membuat darah Bu Wahida berdesir ngeri. Bayangan jeruji besi yang dingin dan perpisahan abadi dengan Arga melintas di benaknya. Dengan tubuh gemetar dan sisa harga diri yang telah hancur lebur, Bu Wahida mengangguk patah-patah. Ia meraih gagang sapu dan trolinya dengan canggung, lalu berjalan mundur keluar dari ruangan itu, masih dengan kepala tertunduk. Saat ia melewati Siska, wanita itu mendengus keras dan mengibaskan tangannya di depan hidung, sebuah gestur penghinaan terakhir yang menegaskan bahwa keberadaan Bu Wahida adalah polusi di udara bersih lantai 40. Pintu ruangan itu tertutup di belakang Bu Wahida, mengusirnya kembali ke lorong sunyi. Namun kali ini, sunyi itu tidak lagi terasa mewah. Sunyi itu terasa mencekik, penuh dengan duka dan bayang-bayang ancaman yang baru saja dimulai. Bu Wahida bersandar pada dinding lorong, napasnya memburu. Ia memegangi dadanya yang terasa nyeri. Pertemuan ini, pertemuan dengan dunia Arga dan penjaganya yang kejam, telah membuka luka lama sekaligus menabur garam di atasnya. Dan ia tahu, ini baru permulaan dari neraka yang sesungguhnya. Pantry di lantai 40 bukanlah sekadar dapur kantor biasa. Ruangan itu lebih mirip sebuah coffee shop eksklusif di Paris daripada tempat istirahat karyawan. Aroma biji kopi Arabica yang baru digiling menguar dari mesin espresso seharga 1 unit sepeda motor, bercampur dengan wangi samar pastry mentega yang dihangatkan dalam oven kristal. Dinding-dindingnya dilapisi keramik marmer putih dengan urat emas, memantulkan cahaya lampu gantung minimalis yang artistik. Disinilah kaum elit perusahaan memanjakan lidah mereka, menyesap latte sambil membicarakan liburan musim dingin ke Swiss atau fluktuasi saham yang membosankan. Namun, di sudut paling tersembunyi ruangan itu, dekat wastafel cuci piring yang terhalang pilar, Bu Wahida sedang melakukan sebuah ritual rahasia yang penuh dosa di mata kaum elit ini. Dengan tangan gemetar, ia membuka sebuah rantang susun tua berbahan plastik yang warnanya sudah memudar. Bukan tupperware mahal, melainkan wadah murah yang ia beli di pasar kaget bertahun-tahun lalu. Begitu tutupnya dibuka, uap panas mengepul keluar, membawa serta aroma yang sangat kontras dengan kemewahan ruangan itu. Aroma sambal terasi goreng, ikan asin jambal roti, dan sayur asem yang dimasak dengan rempah lengkuas yang kuat. Bagi Bu Wahida, ini adalah aroma surga, aroma kenangan masa kecil Arga yang paling ia rindukan. Ia ingat betul. Arga kecil akan menghabiskan 2 piring nasi jika ia memasak menu sederhana ini. Hari ini adalah hari ulang tahun Arga. Bu Wahida tahu putranya mungkin akan merayakannya di restoran bintang 5 dengan menu foie gras atau caviar, dikelilingi orang-orang penting yang memberinya kado jam tangan mewah. Namun, naluri keibuannya tidak bisa dibendung. Ia bangun jam 3 pagi, menumbuk bumbu dengan cinta di setiap gerakannya, berharap bisa menyelipkan rantang ini diam-diam ke meja Arga, atau setidaknya menitipkannya pada satpam yang baik hati. Namun, belum sempat ia memindahkan makanan itu ke piring yang lebih layak agar tidak terlihat terlalu miskin. Suara langkah sepatu hak tinggi, suara yang kini menjadi mimpi buruknya,
terdengar mendekat. Disertai derai tawa yang dibuat-buat, Siska melangkah masuk ke pantry, diikuti oleh 2 staf wanitanya. Dayang-dayang, setia yang selalu mengekor kemanapun sang ratu lebah pergi. Tawa mereka seketika mati, tercekik di tenggorokan, saat hidung mereka menangkap aroma masakan buah hida. Ya Tuhan! Pekik Siska histeris. Tangannya langsung menutup hidung mancungnya seolah ia baru saja menghirup gas beracun mematikan. Wajah cantiknya berkerut jijik. Matanya melotot mencari sumber polusi tersebut. Bau apa ini? Siapa yang bawa bangkai tikus ke sini? Oh my god, baunya bikin mau muntah. Kedua temannya ikut-ikutan ngibas-ngibaskan tangan di depan wajah, mendramatisir keadaan. Iya, Bu Siska. Bau banget. Kayak bau pasar becek. Bu Wahida membeku. Ia berusaha menyembunyikan rantang itu di balik punggungnya. Gerakan refleks yang sia-sia dan justru terlihat mencurigakan. Siska, dengan insting predator yang tajam, langsung menoleh ke sudut wastafel. Tatapannya mendarat pada sosok ringkih Bu Wahida yang terpojok seperti hewan buruan. Kamu lagi, desis Siska. Tanpa basa-basi, Siska melangkah lebar menghampiri Bu Wahida. Suara hak sepatunya menghantam lantai marmer dengan irama kemarahan. Ia menyambar tangan Bu Wahida yang menyembunyikan rantang, menariknya paksa hingga wadah plastik itu terekspos di bawah cahaya lampu yang terang benderang. Isi rantang itu, ikan asin dan sambal yang dimasak dengan penuh cinta, kini tampak begitu menyedihkan dan tidak pada tempatnya di antara mesin kopi canggih dan kulkas 2 pintu itu. Apa ini? Tanya Siska dengan nada rendah yang mengerikan. Ia menunjuk ikan asin itu dengan jari telunjuknya yang lentik, seolah menunjuk kotoran anjing. Ini bekal makan siang saya, Bu. Bohong Bu Wahida. Suaranya tercekat. Ia tidak mungkin mengaku bahwa makanan hina ini ia siapkan untuk sang CEO. Itu sama saja bunuh diri. Bekal makan siang. Siska tertawa, tawa yang kering dan merendahkan. Ia menoleh pada teman-temannya. Kalian dengar? Dia bilang ini makanan. Sejak kapan sampah dapur dianggap makanan di gedung ini? Siska kembali menatap Bu Wahida. Kali ini tatapannya menusuk tajam langsung ke manik mata wanita tua itu. Kamu sadar diri nggak sih, Bu? Ini lantai 40. Lantai eksekutif. Udara di sini itu mahal. Klien-klien internasional datang ke sini. Dan kamu, dengan otak udi kamu itu, seenaknya mencemari ruangan ini dengan bau terasi busuk begini? Kamu mau bikin malu perusahaan? Kamu mau bikin Pak Arga mual kalau masuk ke sini? Kata-kata itu menghujam dada Bu Wahida seperti ribuan jarum. Ia ingin berteriak bahwa Arga mencintai masakan ini. Bahwa bau terasi inilah yang dulu membuat Arga selalu pulang ke rumah tepat waktu. Tapi ia tidak bisa. Mulutnya terkunci rapat oleh realita pahit bahwa di mata mereka, kemiskinan adalah penyakit menular yang menjijikan. Maaf, Bu. Saya akan bawa keluar. Bu Wahida mencoba meraih rantangnya kembali, ingin menyelamatkan sisa harga dirinya. Namun, tangan Siska lebih cepat. Perang. Dengan gerakan kasar, Siska menepis rantang itu. Wadah plastik itu terlempar, menghantam lantai, dan pecah berantakan. Nasi putih berhamburan, sayur asem tumpah menggenangi lantai marmer yang putih bersih, dan ikan asin itu tergeletak menyedihkan di dekat kaki Siska. Sambal terasi merah menyala menciprat kemana-mana, sebagian kecil mengenai ujung sepatu Siska. Keheningan yang mencekam turun menyelimuti ruangan. Hanya terdengar suara napas Bu Wahida yang tertahan dan dengungan mesin kulkas. Bu Wahida menatap nanar pada makanan yang ia masak subuh tadi. Ikan yang ia beli dengan sisa uang belanja mingguannya, kini tergeletak seperti sampah tak berharga. Hatinya ikut hancur bersamaan dengan tumpahnya sayur itu. Itu bukan sekadar makanan. Itu adalah perwujudan cintanya yang ditolak mentah-mentah sebelum sempat tersampaikan. UPS. Ucap Siska tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia melihat noda kecil sambal di ujung sepatunya dan matanya menyala marah. Lihat. Lihat apa yang kamu lakukan. Sepatu limited edition saya kotor gara-gara makanan kampung kamu. Siska mundur selangkah, menatap Bu Wahida dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan yang bisa membunuh. Dengar baik-baik, ya, ucap Siska, suaranya bergetar menahan amarah yang dibuat-buat.
Orang miskin itu boleh saja miskin harta, tapi jangan miskin etika. Sudah tua, bau tanah, kerjaan cuma ngepel, tapi kelakuan kayak orang gak punya otak. Kamu pikir gedung ini warung tegal? Kamu pikir kamu bisa bawa budaya kumuh, kamu masuk ke istana ini? Kalimat itu jauh lebih sakit daripada pukulan fisik. Bau tanah, kumuh, tak punya otak. Bu Wahida merasakan matanya memanas. Air mata yang sudah ia bendung sejak pagi kini mendesak keluar, membakar kelopak matanya. Ia meremas ujung seragamnya kuat-kuat, menahan dorongan untuk menampar wajah cantik yang mulutnya berbisa itu. Ia bukan orang kumuh. Ia adalah pemilik gedung ini. Ia yang mendesain lobi bawah. Ia yang memilih marmer ini. Tapi saat ini, ia hanyalah kotoran. Bersihkan. Perintah Siska dingin. Bersihkan sekarang juga. Pakai tangan. Bu Wahida mendongak, terkejut. Bu, saya ambil sapu dulu. Saya bilang pakai tangan, bentak Siska, suaranya menggema memantulkan kekejaman. Biar kamu ingat rasanya. Biar bau terasi busuk itu nempel di tangan kamu selamanya. Jadi kamu gak berani lagi bawa sampah kayak gini ke sini. Cepat. Teman-teman Siska terkikik geli di belakang, menikmati pertunjukan penyiksaan mental itu seolah sedang menonton sirkus. Dengan harga diri yang sudah diinjak-injak rata dengan tanah, Bu Wahida perlahan berlutut. Lututnya yang ngilu menyentuh lantai yang dingin dan basah oleh kuah sayur. Tangan keriputnya yang gemetar mulai memunguti nasi yang berserakan satu persatu. Ia memungut ikan asin yang sudah kotor itu, menggenggamnya erat-erat seolah sedang menggenggam hati putranya yang terbuang. Air matanya akhirnya jatuh, menetes bercampur dengan kuah sayur di lantai. Ia menangis tanpa suara, tangisan bisu seorang ibu yang dihina di rumah anaknya sendiri, oleh wanita yang akan mendampingi anaknya. Siska tersenyum puas melihat pemandangan itu. Pemandangan seorang wanita tua yang berlutut di kakinya, membersihkan kotoran. Ia merasa menang. Ia merasa berkuasa. Dasar menjijikan, gumam Siska sambil melangkah pergi, sengaja menginjak genangan kuah sayur di dekat tangan Bu Wahida, memercikan noda kotor ke wajah wanita tua itu. Habis ini semprot pewangi ruangan 1 botol. Saya nggak mau Arga mencium bau kemiskinan di sini. Mereka pergi, meninggalkan gelak tawa yang menjauh. Tinggallah Bu Wahida sendirian di lantai pantry yang dingin. Wajahnya terciprat noda, tangannya menggenggam nasi kotor, dan hatinya berlubang besar. Ia mengangkat ikan asin itu, mencium aromanya lamat-lamat. Baunya masih enak, masih penuh cinta. Selamat ulang tahun, Nak. Bisiknya serak pada angin kosong, sambil terus memunguti sisa-sisa harapannya dari lantai yang dingin. Maafkan ibu. Ibu gagal memberimu makan hari ini. Pintu besi berat bertuliskan, keluar, itu tertutup perlahan, memisahkan hiruk-pikuk kemewahan kantor dari kesunyian tangga darurat yang remang-remang. Disinilah Bu Wahida bersembunyi. Bukan di pantry, bukan di lobi, melainkan di anak tangga beton yang dingin dan berdebu, tempat di mana tidak ada CCTV yang mengawasi, tempat di mana ia diizinkan menjadi manusia yang rapuh. Napasnya masih tersengal. Putus-putus menahan isak tangis yang sejak tadi mencekik lehernya. Bau amis ikan asin dan aroma terasi yang menempel di seragam birunya seolah menjadi tato kegagalan yang permanen. Dengan sisa air di botol minumnya yang tinggal separuh, ia berusaha menggosok noda merah bekas sambal di bagian perut seragamnya. Ia menggosoknya dengan kasar, sekuat tenaga, seolah noda itu adalah dosa yang harus dihapus. Namun, semakin ia menggosok, noda itu justru semakin melebar, menciptakan bercak jelek yang merusak pemandangan. Kain seragam yang sudah tipis itu mulai brudul, menyerah pada keputusasaan pemiliknya. Bodoh, bodoh. Rutupnya pada diri sendiri, memukul pelan pahanya yang tua. Bayangan wajah Siska yang tertawa mengejek dan tatapan jijik teman-temannya terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah penghinaan itu. Yang paling menyakitkan adalah bayangan ikan asin, makanan kesukaan Arga, yang tergeletak di lantai, diinjak sepatu, dianggap sampah. Ia merasa gagal menjadi ibu. Ia merasa tidak becus. Niat hati ingin memberi kado ulang tahun, yang didapat justru stempel sebagai orang tua udik yang memalukan. Perutnya berbunyi nyaring.
Suara keroncongan yang memilukan di tengah keheningan tangga darurat. Sejak kemarin sore, ia belum makan nasi. Rantang yang hancur tadi adalah jatah makan siangnya juga. Sekarang, tidak ada lagi yang tersisa. Hanya rasa lapar, rasa malu, dan rasa sakit yang berdenyut di ulu hati. Buahida menyandarkan kepalanya ke dinding beton yang dingin, memejamkan mata, membiarkan kegelapan merengkuhnya. Mungkin memang seharusnya ia menyerah. Mungkin dunia Arga memang bukan tempatnya. Krieet. Suara engsel pintu besi yang berkarat terbuka perlahan di lantai atasnya membuat Buahida tersentak. Ia buru-buru menghapus air matanya, menegakkan punggung, dan memasang topeng ketegaran. Ia tidak mau ada yang melihatnya menangis. Ia tidak mau dikasihani, apalagi dilaporkan karena bermalas-malasan di jam kerja. Langkah kaki menuruni tangga terdengar ragu-ragu. Bukan bunyi tak-tak sepatu hak tinggi yang tajam, melainkan bunyi sol karet sepatu kets murahan yang berdecit. Sosok itu muncul di belokan tangga. Seorang pemuda kurus, mungkin seusia mahasiswa tingkat akhir, mengenakan kemeja putih yang sedikit kebesaran dan celana bahan yang ujungnya agak kepanjangan. Di lehernya tergantung kartu identitas dengan tali oranye mencolok bertuliskan, "Magang". Pemuda itu tampak kaget melihat Buahida duduk di anak tangga. Ia berhenti sejenak, membetulkan kacamata tebalnya yang melorot. Di tangannya, ia memegang sebungkus roti sobek dan sekotak susu coklat. Maaf, Bu. Saya kira nggak ada orang, ucap pemuda itu canggung. Suaranya terdengar sopan, tidak membentak, tidak merendahkan. Hanya nada kaget yang polos. Buahida memalingkan wajah, menyembunyikan mata sembabnya. "Nggak apa-apa, Mas. Silakan lewat. Ibu cuma istirahat sebentar kok. Ini sudah mau jalan lagi." Ia bersiap bangkit, meski lututnya terasa lemas bukan main. Namun, pemuda itu tidak lewat. Ia justru melangkah mendekat. Matanya menyipit melihat noda merah di baju Buahida dan sisa-sisa air mata di pipi keriput itu. Ia sepertinya mengerti. Ia tidak bertanya, kenapa? Karena di gedung ini, melihat orang kecil menangis bukanlah hal baru. "Ibu, belum makan siang ya?" tanyanya pelan. Buahida terdiam. Pertahanannya goyah mendengar nada bicara yang begitu lembut. Sudah berapa lama ia tidak mendengar nada bicara selembut itu di gedung ini? Pemuda itu perlahan duduk di anak tangga, menjaga jarak sopan sekitar 2 meter dari Buahida. Ia meletakkan roti sobek dan susu kotak itu di tengah-tengah mereka, seolah meletakkan bendera perdamaian. "Saya Rian, Bu. Anak magang di divisi keuangan." Ia memperkenalkan diri sambil tersenyum kecut. "Saya juga lagi ngumpet. Habis dimarahin sama Bu Siska gara-gara salah fotokopi materi rapat. Katanya kertasnya kurang putih. Aneh banget, kan? Padahal kertas siap putih semua." Buahida menoleh sedikit, seulah senyum tipis terbit di bibirnya yang pucat. Rasa senasib sepenanggungan itu sedikit menghangatkan hatinya. Ternyata bukan hanya dia korban kekejaman wanita itu. "Sabar ya, Mas Rian. Orang kecil kayak kita memang tempatnya salah," sahut Buahida lirih. Rian mengangguk antusias, senang mendapat teman curhat. "Bener banget, Bu. Kadang saya mikir, mereka itu makan apa sih sampai galaknya minta ampun? Tapi ya sudahlah, namanya juga cari ilmu. Oh iya, Bu, ini dimakan ya." Rian menggeser roti dan susu itu lebih dekat ke arah Buahida. Jangan Mas. Itu kan bekal Mas Rian," tolak Buahida halus, meski air liurnya hampir menetes melihat roti itu. "Ambil aja, Bu. Serius," paksa Rian dengan tulus. "Saya tadi udah makan nasi uduk di kantin bawah kok. Ini cuma camilan. Lagian, kalau ibu nggak makan, nanti ibu sakit. Kalau ibu sakit, siapa yang bersihin lantai Pak Arga? Kasihan Pak Arga kalau lantainya kotor. Nanti dia kepleset." Nama Arga disebut. Telinga Buahida langsung tegak. "Mas Rian, kenal Pak Arga?" tanyanya hati-hati, berusaha menyembunyikan antusiasmenya. "Ya kenal sebagai bos lah, Bu. Tapi kalau ngobrol langsung sih belum pernah. Cuma ya, saya kagum sama beliau." Rian membetulkan posisi duduknya, matanya berbinar. "Pak Arga itu beda sama tunangannya. Dia tegas, tapi sebenarnya baik.
Cuma kayaknya dia lagi banyak pikiran deh, Bu. Banyak pikiran. Bu Wahida menggeser duduknya sedikit lebih dekat, melupakan rasa laparnya sejenak. Naluri keibuannya menyala. Kenapa, Mas? Rian celingukan sebentar, memastikan tidak ada orang lain di tangga darurat itu, lalu berbisik dengan gaya konspirasi. Besok itu ada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Itu loh, Bu, rapat paling gede di perusahaan ini. Saya dengar dari senior, posisi Pak Arga lagi digoyang sama dewan direksi lain. Katanya kinerja perusahaan turun gara-gara banyak proyek yang dipegang Bu Siska gagal. Makanya Bu Siska uring-uringan terus dari pagi, dia takut Pak Arga dicopot jabatannya. Jantung Bu Wahida berdegup kencang. Putranya dalam bahaya. Kerajaan bisnis yang dibangun suaminya dengan darah dan air mata, kini terancam runtuh karena wanita yang salah. Informasi ini begitu berharga. Bu Wahida meremas tangannya sendiri. Ia tahu Arga hebat, tapi melawan serigala-serigala berdasi di ruang rapat sendirian tentu berat. Jadi, Pak Arga bisa dipecat? Tanya Bu Wahida cemas. Bisa banget, Bu. Apalagi kalau besok dia nggak bisa buktiin kalau dia punya dukungan mayoritas saham. Kasihannya. Dia kelihatan capek banget tadi pas lewat lobi. Rian menghela napas panjang, lalu menunjuk roti itu lagi. Udah, Bu, dimakan. Nanti keburu jam istirahat habis. Ibu harus kuat. Kalau ibu kuat, seenggaknya ibu bisa kasih senyum ke Pak Arga kalau papasan. Siapa tahu itu bikin dia semangat. Kata-kata sederhana dari pemuda magang ini menghantam relung hati Bu Wahida dengan telak. Benar, batinnya. Aku tidak boleh lemah. Arga butuh dukungan. Meskipun dia tidak tahu aku ibunya, doa dan kehadiranku di gedung ini harus tetap ada untuk menjaganya. Dengan tangan gemetar, Bu Wahida mengambil roti sobek itu. Ia membuka bungkusnya, dan aroma ragi manis langsung memenuhi rongga hidungnya, mengalahkan bau amis di bajunya. Ia mematahkan sepotong roti, memasukkannya ke mulut. Rasanya biasa saja, roti murah dari minimarket, tapi bagi Bu Wahida saat ini, rasanya lebih lezat dari kue tart termahal di dunia. Ada rasa ketulusan di sana. Ada rasa kemanusiaan yang diberikan oleh seorang anak muda yang bahkan tidak mengenalnya. Makasih ya, Mas Rian, ucap Bu Wahida dengan mata berkaca-kaca, kali ini karena haru. Semoga Mas Rian jadi orang sukses nanti. Jadi bos yang gak lupa sama orang kecil. Rian tersenyum lebar, memamerkan deretan giginya yang rapi. Amin. Doain ya Bu. Ya udah, saya balik ke kandang macan dulu. Ibu habisin ya susunya. Pemuda itu bangkit, menepuk pelan bahu Bu Wahida. Sebuah sentuhan fisik yang hangat dan memanusiakan, sangat kontras dengan dorongan kasar satpam atau cengkeraman Siska. Rian kemudian berlari kecil menaiki tangga. Sepatu ketsnya kembali berdecit menjauh, meninggalkan Bu Wahida sendirian lagi. Namun, kesendirian kali ini terasa berbeda. Tangga darurat itu tidak lagi terasa seseram sebelumnya. Perutnya kini terisi, dan yang lebih penting, hatinya terisi kembali dengan harapan. Bu Wahida meneguk susu coklat itu sampai tetes terakhir, merasakan energinya perlahan kembali. Ia menatap noda di bajunya. Noda itu masih ada, tapi ia tidak lagi peduli. Besok adalah hari penentuan. Rapat umum pemegang saham. Arga sedang di ujung tanduk. Bu Wahida memejamkan mata, mengingat-ingat letak dokumen tua yang ia simpan di dalam kaleng biskuit di bawah kasurnya di kontrakan. Dokumen yang selama 20 tahun ini ia jaga seperti nyawa, dokumen wasiat asli dari suaminya yang menyatakan pembagian saham. Ia pikir dokumen itu tidak akan pernah berguna karena ia sudah mati bagi dunia. Tapi Rian, si malaikat berdasi murah itu, tanpa sadar telah memberinya petunjuk. Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Kadang pertolongan tidak turun dari langit dengan cahaya silau, tapi datang dari tangan anak magang yang memberikan sepotong roti di tangga darurat yang pengap. Bu Wahida berdiri. Lututnya sudah tidak gemetar lagi. Tatapannya kini tajam, menembus dinding beton menuju lantai atas. Tunggu ibu, nak. Batinnya mantap. Tidak akan ibu biarkan siapapun merebut kursimu. Tidak Siska, tidak siapapun. Besok, ibu akan datang. Bukan sebagai cleaning service, tapi sebagai pelindungmu.
Ia memungut sapunya, melangkah keluar dari pintu darurat. Langkahnya kini lebih tegap. Singa betina yang terluka itu telah bangun dari tidurnya. Jarum jam di dinding lobi sudah menunjuk angka 10 malam. Gedung Nusantara Corp yang pada siang hari berdenyut seperti jantung raksasa, kini berubah menjadi monumen sunyi yang tertidur dalam pelukan malam Jakarta. Lampu-lampu utama telah dipadamkan, menyisakan penerangan temaram di lorong-lorong panjang yang menciptakan bayangan-bayangan hantu di lantai marmer. Sebagian besar karyawan sudah pulang ke pelukan keluarga mereka, meninggalkan sisa-sisa pekerjaan dan gelas kopi kosong di meja. Namun, di lantai 40, lampu masih menyala terang benderang, menembus dinding kaca tebal, menjadi satu-satunya bintang buatan yang bersinar di puncak menara gelap itu. Bu Wahida masih di sana. Seharusnya jam kerjanya sudah berakhir 3 jam yang lalu, tetapi ia sengaja mengajukan diri untuk lembur. Alasannya sederhana, ia tidak tega meninggalkan putranya sendirian. Dari balik pilar di sudut koridor, Bu Wahida mengintip ke arah ruangan CEO yang pintu kacanya sedikit terbuka. Di dalam sana, Arga tampak kacau. Sang pangeran korporat yang tadi pagi berjalan tegap penuh wibawa, kini terlihat seperti prajurit yang kalah perang. Jas mahalnya tersampir asal di sandaran kursi, dasinya sudah longgar berantakan, dan rambutnya yang klimis kini acak-acakan karena sering diremas-remas frustrasi. Di hadapan Arga, berserakan kertas-kertas laporan keuangan dengan grafik-grafik menurun yang ditandai dengan spidol merah. Layar laptopnya menampilkan slide presentasi yang belum selesai. Besok adalah RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, hari penghakiman baginya. Bu Wahida bisa melihat bahu putranya naik turun dengan berat, menanggung beban ribuan nasib karyawan di pundaknya yang masih muda. Uhuk, uhuk. Suara batuk kering Arga memecah keheningan malam. Ia memijat pelipisnya, lalu meraih gelas di mejanya, namun gelas itu kosong. Ia mendesah kasar, memukul meja pelan karena kesal, lalu menyandarkan punggungnya ke kursi dengan mata terpejam. Wajahnya pucat, lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas di bawah sorot lampu neon. Ia tampak begitu rapuh, begitu kesepian. Di puncak kesuksesan itu, ternyata udaranya sangat tipis dan dingin. Tidak ada Siska yang mendampingi, tidak ada teman yang menyemangati. Hanya Arga dan ambisinya yang perlahan membunuhnya. Hati Bu Wahida teriris melihat pemandangan itu. Insting keibuannya berteriak lebih keras daripada logika aturan perusahaan yang melarangnya masuk. Tanpa pikir panjang, Bu Wahida bergegas ke pantry. Ia tidak bisa memasak makanan mewah, dan makanannya tadi siang sudah dibuang Siska. Namun, matanya menangkap sisa jahe merah instan di pojok lemari, stok lama yang mungkin dilupakan orang. Dengan cekatan, tangan keriputnya menyeduh jahe itu dengan air panas dispenser. Uap hangat mengepul, membawa aroma pedas manis yang menenangkan. Dulu, saat Arga kecil demam atau flu, Bu Wahida selalu memarutkan jahe asli dan meminumkannya. Semoga ini cukup, batinnya. Dengan nampan kecil di tangan, Bu Wahida melangkah mendekati ruangan Arga. Kakinya gemetar, bukan karena takut dimarahi lagi, tapi karena takut melihat putranya menderita dari jarak sedekat ini. "Permisi, Pak," ucap Bu Wahida pelan dari ambang pintu. Suaranya nyaris berbisik takut mengganggu. Arga membuka matanya, tersentak kaget seolah baru dibangunkan dari mimpi buruk. Ia menoleh, matanya yang merah menatap sosok tua berseragam biru lusuh di pintu. Awalnya ada kilatan kekesalan di wajahnya. Siapa yang berani mengganggu konsentrasinya? Namun kekesalan itu memudar saat melihat uap mengepul dari cangkir di nampan. "Maaf lancang, Pak," lanjut Bu Wahida sambil melangkah masuk perlahan. Kepalanya tertunduk sopan. "Saya lihat Bapak batuk-batuk terus dari tadi. Air minum Bapak habis. Saya buatkan wedang jahe hangat. Cuma jahe sachet, Pak, tapi lumayan buat hangatkan tenggorokan." Ia meletakkan cangkir itu di ujung meja, jauh dari dokumen-dokumen penting. Sangat hati-hati agar tidak ada kejadian seperti yang dituduhkan Siska siang tadi. Arga menatap cangkir itu, lalu menatap wajah Bu Wahida. Tatapannya aneh. Tidak tajam seperti biasanya, melainkan menyelidik, seolah sedang mencari kepingan puzzle yang hilang di wajah tua itu. Aroma itu membangkitkan sesuatu di memori bawah sadarnya. Sebuah memori purba yang terkubur di bawah tumpukan angka saham dan strategi bisnis. Memori tentang hujan, selimut tebal,
dan tangan lembut yang mengusap keningnya. "Kamu belum pulang?" tanya Arga, suaranya serak dan berat. "Saya lembur, Pak. Bantu-bantu bereskan koridor," jawab Wahida. Tangannya saling meremas gugup di depan perut. Arga menghela napas panjang, lalu tangan kanannya terulur meraih cangkir itu. Ia menyesapnya sedikit. Cairan hangat itu mengalir turun ke kerongkongannya, meredakan gatal yang menyiksa sejak sore. Rasa pedas jahe itu menjalar ke dadanya, memberikan sensasi hangat yang anehnya terasa familiar. Seperti pelukan. "Enak," gumam Arga tanpa sadar. Satu kata itu membuat dada Wahida meledak oleh rasa bahagia yang tak terlukiskan. Pujian sederhana dari anaknya itu lebih berharga daripada gaji bulanannya. "Terima kasih, Pak. Syukurlah kalau Bapak suka," ucap Wahida dengan mata berkaca-kaca yang ia sembunyikan dengan menunduk. Arga meletakkan cangkir itu kembali, lalu menatap Wahida lebih lekat. Ia menyandarkan dagunya di tangan, mengamati wanita tua di depannya. Ada ketenangan yang aneh saat wanita ini berada di dekatnya. Ketenangan yang tidak pernah ia rasakan saat bersama Siska. Bersama Siska, ia selalu merasa dituntut, harus sempurna, harus kaya, harus hebat. Tapi di depan cleaning service tua ini, ia merasa boleh menjadi manusia biasa yang lelah. "Siapa namamu, Bu?" tanya Arga tiba-tiba. Bu Wahida tersentak. Selama 3 bulan ia bekerja di sini, baru kali ini sang CEO menanyakan namanya. "Wahida, Pak. Nama saya Wahida." "Bu Wahida." Arga mengulang nama itu pelan, mencicipi bunyinya di lidah. Ia menggeleng pelan, seolah berusaha mengusir pikiran aneh di kepalanya. "Wajah ibu mengingatkan saya pada seseorang. Tapi saya lupa siapa. Mungkin pengasuh saya waktu kecil." Jantung Bu Wahida berhenti berdetak selama 1 detik. "Aku ibumu, Nak. Aku ibumu," teriak batinnya. Ingin sekali ia lari memeluk kaki putranya dan menumpahkan semua kebenaran. Tapi ia tahu, tanpa bukti, ia hanya akan dianggap orang gila yang mengaku-ngaku demi harta. Ia harus menahan diri. Belum saatnya. "Mungkin wajah saya pasaran, Pak. Wajah orang tua biasa," jawab Bu Wahida merendah, tersenyum pahit. Arga tersenyum tipis, senyum tulus yang sangat langka. "Terima kasih jahenya, Bu Wahida. Ibu pulanglah. Sudah malam. Bahaya orang tua pulang sendirian malam-malam begini." Perhatian kecil itu, kalimat sederhana itu adalah bukti bahwa hati Arga masih putih. Bahwa didikan Bu Wahida semasa kecil tidak sepenuhnya hilang ditelan ambisi duniawi. Anaknya masih anak baik. "Siap, Pak. Saya permisi." "Bapak. Bapak semangat ya. Bapak pasti bisa. Bapak orang hebat. Saya yakin Bapak akan menang besok," ucap Bu Wahida dengan nada penuh keyakinan, menatap lurus ke mata Arga untuk pertama kalinya. Tatapan seorang ibu yang memberikan restu dan kekuatan. Arga terpaku sejenak mendapat semangat dari orang yang tak terduga. Ia mengangguk pelan. "Amin. Doakan saya ya, Bu." "Selalu, Pak. Dalam setiap sujud saya," bisik Bu Wahida. Kalimat yang ia ucapkan dengan jujur namun terdengar samar. Bu Wahida membungkuk hormat, lalu berbalik keluar ruangan. Saat ia mencapai pintu, ia menoleh sekilas. Arga sudah kembali menatap layar laptopnya, tapi kali ini bahunya tidak setegang tadi. Ada cangkir jahe yang mengepul di sampingnya, menemaninya berjuang. Begitu pintu kaca tertutup, Bu Wahida bersandar di dinding lorong yang gelap. Kakinya lemas. Air matanya tumpah deras. Kali ini air mata haru bercampur tekad yang membara. Pertemuan singkat tadi telah membulatkan tekadnya. Arga adalah anak baik yang sedang dikepung serigala. Arga tidak boleh kalah. Bu Wahida melihat jam tangannya. Pukul 10:15. Masih ada waktu. Ia tidak akan pulang ke kosannya untuk tidur. Ia harus pergi ke rumah kontrakan lamanya di pinggiran Bogor, tempat ia menyembunyikan harta karun itu. Perjalanan akan memakan waktu 2 jam dengan kereta dan angkutan umum. Lalu ia harus membongkar ubin di bawah tempat tidur tuanya. Itu gila. Tubuh tuanya sudah menjerit minta istirahat.
Tapi bayangan wajah La Arga dan senyum tipisnya tadi menjadi bahan bakar yang lebih kuat dari nuklir. Bu Wahida berjalan cepat menuju lift barang. Langkahnya mantap. Suara gesekan sepatu karetnya di lantai marmer terdengar seperti derap langkah prajurit yang berangkat ke medan perang. "Tunggu ibu, nak. Besok, ibu akan bawakan senjata untukmu," gumamnya pada kegelapan malam. Malam itu, di saat Arga bertarung dengan angka-angka, ibunya bertarung dengan waktu dan jarak. Sebuah ikatan batin yang tak terlihat telah terjalin kembali lewat secangkir jahe hangat, menjadi benang merah yang akan menarik takdir mereka kembali menyatu. Namun, Bu Wahida tidak tahu bahwa sebelum fajar kemenangan menyingsing, badai paling dahsyat akan menghantamnya terlebih dahulu. Karena di balik bayang-bayang pilar, ada sepasang mata lain yang mengawasi pertemuan itu. Sepasang mata yang penuh kecurigaan dan rencana jahat. Siska belum pulang. Ia kembali ke kantor karena ponselnya tertinggal, dan ia melihat semuanya. Pagi itu, matahari Jakarta terbit dengan warna merah tembaga yang tidak wajar, seolah alam semesta memberi sinyal akan terjadinya pertumpahan darah, bukan darah fisik, melainkan darah nasib dan harga diri. Gedung Nusantara Corp diselimuti ketegangan yang mencekik. Hari penghakiman telah tiba. Mobil-mobil mewah berplat nomor cantik mulai berdatangan, memuntahkan para pemegang saham berwajah kaku yang siap memangsa siapapun yang lengah di ruang rapat nanti. Bu Wahida berdiri di dekat pilar besar di depan Grand Ballroom tempat RUPS akan digelar. Tubuhnya terasa remuk redam. Semalam ia baru pulang dari Bogor pukul 2 pagi, menggali tanah di bawah kolong tempat tidurnya untuk mengambil sebuah map plastik berdebu berisi dokumen tua. Ia hanya tidur 2 jam sebelum kembali menaiki kereta pertama ke Jakarta. Map itu kini ia sembunyikan dengan aman di dalam loker pribadinya di basement, menunggu saat yang tepat untuk dikeluarkan bagai kartu as pamungkas. Matanya yang berkantung tebal menatap pintu ballroom dengan cemas. Ia menunggu Arga lewat. Ia ingin melihat wajah putranya sekali lagi, memastikan jahe semalam memberinya cukup tenaga untuk bertarung hari ini. Namun, bukan wajah Arga yang muncul membelah kerumunan staf. Dari arah lorong VIP, Siska berjalan dengan langkah cepat yang memburu. Penampilannya hari ini lebih berbahaya dari biasanya. Gaun hitam ketat membalut tubuhnya, dipadu dengan riasan bold dan lipstik merah darah yang menyala. Di tangan kanannya, ia tidak memegang tablet atau berkas rapat, melainkan sebuah benda yang membuat jantung Bu Wahida berhenti berdetak seketika, cangkir keramik bekas jahe semalam. Siska tidak berjalan menuju ruang rapat. Ia berjalan lurus ke arah Bu Wahida bagaikan rudal pencari panas yang telah mengunci targetnya. Insting Bu Wahida berteriak untuk lari, namun kakinya terpaku di lantai marmer. Sebelum ia sempat menghindar, Siska sudah berdiri di hadapannya, menghalangi jalan keluar. Aura kebencian yang memancar dari wanita muda itu begitu pekat, hingga membuat udara di sekitar mereka terasa sesak. "Ikut saya," desis Siska tanpa memandang wajah Bu Wahida. Tanpa menunggu jawaban, tangan Siska yang berkuku tajam mencengkeram lengan kurus Bu Wahida dengan kekuatan penuh. Kuku-kukunya menancap menembus kain seragam tipis, menusuk kulit keriput di bawahnya. Bu Wahida meringis menahan perih. Namun tenaganya yang renta tidak mampu melawan seretan paksa Siska. Ia diseret kasar menjauh dari keramaian lobi, masuk ke dalam sebuah lorong buntu di dekat toilet eksekutif yang sepi. Siska menghempaskan tubuh Bu Wahida ke dinding. Brak! Tulang punggung Bu Wahida menghantam tembok keras, membuatnya terbatuk kesakitan. "Ampun, Bu. Ada apa lagi?" cicit Bu Wahida sambil memegangi lengannya yang kini meninggalkan bekas merah kebiruan. Siska mengangkat cangkir keramik di tangannya tinggi-tinggi, seolah itu adalah barang bukti pembunuhan. "Kamu pikir saya bodoh?" Siska memulai interogasinya dengan suara rendah yang bergetar menahan amarah. "Semalam saya lihat kamu. Saya lihat kamu masuk ke ruangan Arga. Saya lihat kamu merayu dia dengan minuman menjijikan ini. Itu cuma jahe hangat, Bu." Pak Arga batuk. "Saya cuma kasihan." "Diam," bentak Siska. Suaranya menggema di lorong sempit itu. "Kasihan? Hah? Jangan bohong sama saya, nenek tua. Saya sudah cek cangkir ini. Baunya aneh. Ini bukan jahe biasa, kan?" Siska melangkah maju, menghimpit Bu Wahida dengan tatapan matanya yang nyalang. "Orang-orang kampung kayak kamu, kalau nggak bisa dapat uang dengan kerja,
Pasti pakai jalan pintas. Kamu taruh apa di sini? Jampi-jampi? Pelet? Atau ludah kamu? Biar Arga tunduk sama kamu? Biar Arga tiba-tiba jadi baik sama babu kayak kamu? Tuduhan itu begitu keji, begitu kotor, hingga Bu Wahida merasa mual mendengarnya. Ketulusan kasih sayang seorang ibu yang ia tuangkan dalam cangkir itu, kini diputarbalikan menjadi praktik klinik yang menjijikan. Demi Allah, Bu, saya tidak sejahat itu. Itu murni jahe. Bu Wahida mencoba membela diri, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Jangan bawa-bawa Tuhan, potong Siska histeris. Arga itu pewaris tunggal kekayaan triliunan. Banyak orang miskin gila harta yang mau manfaatin dia. Dan kamu, dengan tampang memelas kamu ini, kamu yang paling berbahaya. Pantas saja Arga jadi aneh semalam. Dia senyum-senyum sendiri setelah kamu keluar. Kamu pasti sudah kasih guna-guna. Kemarahan Siska memuncak. Ia merasa posisinya sebagai calon istri terancam oleh kedekatan emosional yang tidak masuk akal antara tunangannya dan tukang sapu ini. Logikanya buntu, digantikan oleh paranoia dan kecemburuan status sosial. Dengan gerakan cepat, Siska menyiramkan sisa cairan jahe dingin yang masih ada di dasar cangkir itu tepat ke wajah Bu Wahida. Biur. Cairan keruh yang lengket itu membasahi wajah keriput Bu Wahida, menetes dari hidung dan dagunya, merembes membasahi jilbab dan keras seragamnya. Baunya yang sudah basi bercampur dengan rasa penghinaan yang tak terhingga. Bu Wahida terdiam, mematung. Matanya perih terkena air jahe, tapi hatinya jauh lebih perih. Minuman yang ia buat untuk menyembuhkan anaknya, kini digunakan untuk mempermalukan dirinya. Itu balasan buat tukang sihir. Sembur Siska dengan napas memburu. Bu Wahida menyeka wajahnya dengan tangan gemetar. Cukup, Bu, ucapnya lirih namun ada getaran tegas di sana. Batas kesabarannya mulai retak. Ibu boleh hina saya miskin, tapi jangan hina iman saya. Saya tidak pernah menyakiti Pak Arga. Berani kamu melawan? Mata Siska membelalak lebar. Tidak percaya, babu, ini berani menatap matanya. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Bu Wahida. Suaranya begitu nyaring, memecah kesunyian lorong. Kepala Bu Wahida tersentak ke samping, jilbabnya miring berantakan. Rasa panas menjalar cepat di pipinya, disusul rasa anyir darah di sudut bibirnya yang pecah. Tenaga Siska tidak main-main. Itu adalah tamparan penuh kebencian. Bu Wahida memegangi pipinya yang berdenyut hebat. Ia limbung, kakinya tidak kuat menahan guncangan fisik dan mental itu. Ia merosot jatuh ke lantai, terduduk tidak berdaya di kaki Siska. Sakit? Tanya Siska dingin, menatap ke bawah dengan senyum puas yang mengerikan. Itu belum seberapa. Dengar baik-baik. Setelah rapat hari ini selesai, dan Arga resmi dipecat karena ketidakbecusannya, yang pasti juga gara-gara pengaruh buruk kamu, saya akan pastikan kamu juga diusir dari sini. Saya akan lapor ke keamanan bahwa kamu mencoba meracuni CEO. Kamu akan membusuk di penjara tua Bangka. Bu Wahida menatap Siska dari bawah. Di balik rasa sakit di pipinya, ada api yang mulai menyala di dadanya. Api kemarahan yang selama 20 tahun ia padamkan demi kedamaian, kini disiram bensin oleh wanita di hadapannya. Wanita ini tidak pantas mendampingi Arga. Wanita ini adalah racun yang sesungguhnya. Ibu salah. Bisik Bu Wahida pelan, sambil menyeka darah di bibirnya. Apa kamu bilang? Siska membungkuk, mendekatkan telinganya. Ibu salah kalau berpikir Pak Arga akan kalah hari ini. Bu Wahida mengangkat wajahnya. Tatapannya tidak lagi sayu. Ada sorot mata tajam yang diwariskan kepada Arga. Sorot mata seorang pendiri perusahaan. Kebenaran tidak akan pernah kalah oleh fitnah. Bu Siska, ingat itu. Siska terhenyak mundur sesaat. Ia melihat sesuatu di mata wanita tua itu. Sesuatu yang mengintimidasi. Wibawa yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang tukang bersih-bersih. Namun, ego Siska segera menepis rasa takut itu. Dasar gila, cemooh Siska. Ia menendang ember pel milik Bu Wahida hingga terguling, menumpahkan air kotor ke lantai, membasahi rok Bu Wahida. Bersihkan kekacauan ini. Dan jangan coba-coba muncul di depan ruang rapat.
Kalau saya lihat muka kamu di radius 10 meter dari Arga, saya panggil polisi detik itu juga. Siska berbalik, menghentakkan kakinya, dan melenggang pergi meninggalkan Bu Wahida yang terpuruk di antara genangan air pel dan sisa jahe basi. Bu Wahida tidak menangis kali ini. Air matanya sudah kering. Rasa sakit di pipinya perlahan berubah menjadi kebas, digantikan oleh adrenalin yang memompa kencang di nadinya. Ia perlahan bangkit berdiri, berpegangan pada dinding. Tulang-tulangnya terasa sakit, tapi jiwanya tegak berdiri. Ia menatap punggung Siska yang menjauh. Kau baru saja menampar pemilik tempat kau berpijak. Nak, batin Bu Wahida. Kau pikir kau sudah menang dengan kekerasan? Kau salah. Kau baru saja membunyikan lonceng perang. Bu Wahida tidak membersihkan air yang tumpah itu. Ia membiarkannya. Ia merapikan jilbabnya, mengusap darah di bibirnya, lalu berjalan menuju lift. Bukan lift barang. Kali ini, ia berjalan menuju lift karyawan yang menuju ke basement. Ia harus mengambil map itu sekarang. Pukulannya sudah diterima. Sekarang giliran ia yang memukul balik. Rapat akan dimulai dalam 30 menit. Waktunya sudah dekat. Pintu besar ruang Grand Ballroom yang berlapis emas itu tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan siapapun yang tidak memiliki kasta. Di baliknya, desas-desus suara para pemegang saham terdengar seperti dengungan lebah yang haus akan kekuasaan. RUPS baru saja dimulai 10 menit yang lalu. Suasana di koridor VIP sangat sunyi. Hanya ada beberapa satpam bertubuh tegap yang berjaga dengan tangan bersedekap, memastikan tidak ada gangguan yang masuk ke dalam ruang suci para penguasa modal itu. Bu Wahida muncul di ujung lorong. Penampilannya sangat mengenaskan. Seragam birunya basah kuyup di bagian bawah, jilbabnya bernoda bercak jahe coklat, dan pipi kirinya membengkak merah dengan bekas jari yang masih tercetak jelas. Di tangannya, ia memeluk sebuah map plastik biru yang sudah usang dan berdebu, sebuah benda yang terlihat sangat sampah di tengah kemewahan koridor itu. Langkahnya tertatih, namun matanya menatap lurus ke depan. Ia tidak lagi memiliki rasa takut. Rasa sakit fisik di wajahnya telah mati rasa, digantikan oleh kobaran api di dadanya yang menuntut keadilan. Berhenti, bentak salah satu satpam, melangkah maju menghalangi jalan Bu Wahida. Ibu mau apa ke sini? Ini area terlarang buat cleaning service. Saya harus masuk ke dalam. Saya harus memberikan ini kepada Pak Arga, ucap Bu Wahida, suaranya parau namun stabil. Ia mengangkat map plastik itu, seolah itu adalah benda paling berharga di dunia. Satpam itu tertawa sinis, menatap Bu Wahida dari ujung kepala hingga ujung kaki. Masuk ke dalam? Ibu bercermin nggak sih? Lihat muka ibu, lihat baju ibu. Bau amis terasi begini mau masuk rapat direksi? Jangan bikin malu. Pergi ke basement sekarang sebelum saya seret. Saya punya hak untuk berada di sana, balas Bu Wahida dengan nada yang tiba-tiba berwibawa, membuat satpam itu tertegun sejenak. Namun, sebelum perdebatan berlanjut, pintu ballroom terbuka sedikit. Siska keluar dengan wajah tegang. Tampaknya ia baru saja mengambil dokumen yang tertinggal. Begitu matanya menangkap sosok Bu Wahida, kemarahannya meledak. Ia tidak menyangka, babu, ini punya nyali untuk melanggar peringatannya dan muncul di depan ruang rapat. Kamu, benar-benar gila ya kamu. Siska berteriak, suaranya melengking tinggi hingga beberapa asisten direksi yang berada di koridor menoleh. Apa yang saya bilang tadi? Saya bilang jangan muncul di sini. Kamu mau apa lagi? Mau meracuni orang-orang di dalam juga? Siska menghampiri Bu Wahida dengan langkah cepat. Lalu dengan kasar ia merenggut map plastik biru dari dekapan Bu Wahida. Kembalikan. Itu milik saya. Bu Wahida mencoba meraihnya. Namun Siska mendorong bahunya hingga Bu Wahida terjatuh di atas karpet mahal. Siska membuka map itu dengan kasar, mengeluarkan lembaran kertas tua yang sudah menguning dan sedikit bau apek. Ia membolak-balik kertas itu dengan tatapan jijik. Apa ini? Kertas sampah? Sertifikat rumah tua? Surat wasiat bodoh? Siska tertawa terbahak-bahak. Tawanya terdengar sangat jahat di lorong sunyi itu. Oh alah, jadi ini senjata. Kamu mau kasih surat-surat sampah ini ke Arga? Kamu pikir ini sinetron? Hah? Di saat yang sama, pintu besar itu terbuka lebar.
Arga keluar bersama beberapa direktur senior, karena rapat sedang dalam masa jeda 10 menit. Arga tampak sangat lelah. Wajahnya tegang karena posisinya di dalam rapat memang sedang di pojokan. Begitu ia melihat keributan di depan pintu, langkahnya terhenti. "Ada apa ini?" Suara Arga menggelegar, dingin dan penuh otoritas. "Arga, sayang, lihat ini." Siska segera berlari ke arah Arga, memasang wajah cemas yang dibuat-buat. Babu gila ini mencoba menyusup ke ruang rapat. Dia bawa kertas-kertas sampah ini, katanya mau kasih ke kamu. Dia bahkan berteriak-teriak tidak jelas. Tadi pagi dia sudah mencoba meracuni kamu dengan jahe itu. Sekarang dia mau mengacaukan rapatmu. Arga menatap Bu Wahida yang masih terduduk di lantai. Matanya menyapu wajah ibunya, melihat pipi yang bengkak dan seragam yang kotor. Ada kilatan rasa iba yang muncul sekejap di mata Arga, namun Siska segera memotongnya. "Jangan kasihan sama dia, Arga. Dia ini pembohong besar. Dia cuma mau memeras kamu." Siska kemudian mengangkat kertas-kertas dari map itu tinggi-tinggi. "Lihat sampah ini. Dia bilang dia punya hak di perusahaan ini. Gelandangan seperti dia punya hak? Lucu banget, kan?" Siska kemudian melakukan hal yang paling kejam. Di depan Arga, di depan para direktur, dan di depan mata Bu Wahida yang berkaca-kaca, Siska merobek kertas-kertas tua itu. Sret, sret, sret. Lembaran kertas berharga yang dijaga Bu Wahida selama 20 tahun itu robek menjadi potongan-potongan kecil. Serpihannya berhamburan di udara seperti salju yang kotor, jatuh berserakan di atas karpet merah. "Tidak, Aak!" jerit Bu Wahida histeris. Ia merangkak di lantai, berusaha mengumpulkan potongan kertas itu dengan tangan gemetar. "Itu wasiat ayahmu, Arga. Itu bukti kamu pemilik sah perusahaan ini. Jangan robek." Arga terpaku. Nama, ayah, disebut dengan nada yang begitu tulus membuat jantungnya berdegup kencang. Namun, tekanan dari direktur lain yang menonton membuatnya ragu. "Pak Arga," ucap salah satu direktur senior dengan nada merendahkan. "Jangan biarkan masalah keluarga atau pengemis ini mengganggu RUPS. Kalau Bapak tidak bisa menertibkan karyawan rendahan seperti ini, bagaimana Bapak bisa memimpin kami?" Arga merasa terpojok. Egonya sebagai CEO diuji. Ia menatap Bu Wahida dengan tatapan yang sangat menyakitkan. Tatapan penolakan. "Satpam," suara Arga dingin, nyaris tak terdengar. "Bawa wanita ini keluar dari gedung. Jangan biarkan dia masuk lagi." Bu Wahida mendongak, menatap Arga dengan hancur. "Arga, ini ibu. Nak, ini ibu," bisiknya, namun suaranya tenggelam oleh tawa Siska dan tarikan kasar para satpam. Dua satpam berbadan besar menyeret Bu Wahida. Kaki wanita tua itu terseret di atas karpet. Tangannya masih berusaha meraih potongan kertas yang tersisa. Siska menendang potongan kertas itu menjauh sambil tersenyum kemenangan. "Pergi sana, sampah!" teriak Siska. Bu Wahida diseret melewati lobi, di depan ratusan karyawan yang menatapnya dengan hina. Ia dilempar keluar dari pintu kaca besar, jatuh tersungkur di atas aspal jalanan yang panas di bawah terik matahari Jakarta. Ember dan sapunya dilemparkan ke sampingnya dengan kasar. "Jangan pernah injak kaki di sini lagi, atau kami lapor polisi," teriak salah satu satpam sebelum pintu kaca itu tertutup rapat. Bu Wahida duduk di aspal, di tengah keramaian kota yang acuh tak acuh. Jilbabnya berantakan, wajahnya kotor, dan ia kehilangan segalanya. Bukti terakhirnya telah menjadi sampah. Ia menatap gedung tinggi di depannya, gedung yang namanya tercatat di sana namun ia diusir seperti anjing kurap. Ia menyentuh pipinya yang sakit, lalu menatap potongan kecil kertas yang sempat ia genggam di tangannya. Hanya satu potongan kecil bertuliskan, "Kepada istriku, Wahida." Dunia seolah runtuh menimpanya. Ini adalah titik nadir. Ia tidak punya apa-apa lagi. Namun, di tengah kehancuran itu, ia mendengar suara motor butut berhenti di depannya. "Bu Wahida." Itu Rian, si anak magang. Ia baru saja kembali dari membeli perlengkapan kantor. Rian turun dari motornya dengan wajah cemas, langsung membantu Bu Wahida berdiri. "Bu, apa yang terjadi? Kenapa ibu begini?" tanya Rian tulus,
Matanya memerah melihat kondisi wanita yang baru kemarin memberinya nasihat. Bu Wahida menatap Rian, lalu menatap potongan kertas di tangannya. Kesedihannya perlahan menguap, digantikan oleh sesuatu yang lebih dingin dan tajam. Siska mengira ia sudah menang karena merobek kertas itu. Siska lupa satu hal. Dokumen asli yang dirobeknya hanyalah salinan legalisir yang disiapkan Bu Wahida untuk Arga. Bu Wahida tahu Siska akan bertindak kasar. Maka, ia menyimpan sertifikat kepemilikan saham mayoritas yang asli di tempat lain yang tak terduga. Rian, bisik Bu Wahida, menggenggam tangan pemuda itu. Bantu ibu. Kita harus ke bank pusat sekarang. Ibu punya janji dengan direktur utama di sana. Rian bingung, namun ia melihat kilatan di mata Bu Wahida yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kilatan seorang ratu yang siap mengambil kembali mahkotanya. Siap, Bu. Naik motor saya. Bu Wahida naik ke atas motor butut Rian. Ia tidak peduli lagi dengan penampilannya yang lusuh. Badai baru saja dimulai, dan kali ini, dia bukan lagi korban yang tertiup angin. Dia adalah badainya. Motor butut Rian membelah kemacetan Jakarta dengan suara knalpot yang memekakan telinga. Namun bagi Bu Wahida, kebisingan itu terasa seperti musik pengiring menuju medan tempur. Angin kencang menerpa wajahnya yang bengkak, mengeringkan sisa air mata dan noda jahe yang melekat di kulitnya. Ia memeluk erat sebuah tas kain kumal di dadanya. Tas yang ternyata berisi kunci dari segala kunci yang ia ambil dari loker basement sesaat sebelum ia diseret keluar. Di dalam sana, bukan lagi sekadar kertas fotokopi, melainkan sebuah kotak beludru hitam yang telah terkunci selama 2 dekade. Bu, ibu yakin kita ke bank pusat? Penampilan kita maaf, Bu, agak berantakan. Rian berteriak dari balik helmnya, suaranya dipenuhi keraguan. Ia melirik melalui kaca spion, melihat wanita tua di boncengannya yang tampak seperti pengemis, namun memiliki tatapan mata setajam elang. Jalan saja, Rian. Jangan melihat apa yang kau pakai, tapi lihatlah siapa yang kau bawa. Jawab Bu Wahida dengan nada suara yang begitu dingin dan berwibawa, hingga Rian merasa merinding tanpa tahu sebabnya. Mereka berhenti di depan gedung pencakar langit bank pusat yang berlapis kaca gelap. Bangunan ini adalah jantung finansial negara, tempat di mana hanya orang-orang dengan aset triliunan yang disambut dengan karpet merah. Saat motor Rian berhenti di lobi depan, 2 petugas keamanan bersenjata lengkap segera mendekat dengan wajah penuh kecurigaan. Mereka bersiap mengusir motor butut itu sebelum roda-rodanya sempat berhenti sempurna. Maaf, tidak boleh parkir di sini. Area ini khusus tamu VIP, bentak salah satu petugas. Bu Wahida turun dari motor dengan gerakan yang sangat tenang, meski kakinya masih terasa perih. Ia tidak menunduk. Ia berdiri tegak, membusungkan dadanya yang selama ini selalu ia bungkukkan. Ia merogoh tas kainnya dan mengeluarkan sebuah kartu emas dengan chip khusus yang sudah kusam namun masih memancarkan aura kemewahan yang tak terbantahkan. Sampaikan pada direktur utama kalian, Pak Gunawan. Katakan bahwa, pemilik akun nomor 001, telah kembali dari kematiannya. Ucap Bu Wahida dengan suara rendah yang menggetarkan. Kedua petugas itu awalnya ingin tertawa. Namun saat mata mereka melihat nomor pada kartu emas itu, wajah mereka memucat seketika. Kartu itu adalah Black Diamond Priority. Kartu yang hanya dimiliki oleh segelintir pendiri negara dan raja bisnis legendaris. Tanpa bicara lagi, salah satu petugas menekan radio panggilnya dengan tangan gemetar. Sementara yang lain membukakan pintu kaca besar dengan membungkuk sangat dalam. Rian hanya bisa melongo di atas motornya, menyaksikan bagaimana Babu, yang ia kenal berubah menjadi sosok yang ditakuti hanya dalam hitungan detik. Di dalam ruangan VVIP yang sangat privat, seorang pria parubaya dengan setelan jas seharga ratusan juta, Pak Gunawan, berlari kecil menyambut Bu Wahida. Air matanya nyaris tumpah saat melihat sosok wanita di depannya. Ibu Wahida, kami pikir ibu sudah tiada dalam peristiwa kebakaran itu. 20 tahun, Bu. 20 tahun akun ini membeku tanpa ada yang bisa menyentuhnya. Aku masih hidup, Gunawan. Dan hari ini, aku butuh semua yang telah kau simpan untukku. Ujar Bu Wahida sambil duduk di sofa kulit yang empuk. Hanya dalam waktu 30 menit, transformasi itu terjadi. Seolah-olah waktu diputar kembali ke masa kejayaannya. Bu Wahida memasuki ruang rias pribadi di dalam bank. Ia mandi, membasuh semua noda penghinaan Siska dari kulitnya.
Air hangat seolah meluruhkan identitas Babu yang selama ini ia sandang. Ia mengenakan setelan blazer sutra berwarna biru safir tua, warna kebanggaan keluarganya. Sebuah bros berlian berbentuk kuncup bunga, simbol asli keluarganya, tersemat di dadanya, memantulkan cahaya yang menyilaukan mata. Seorang penata rias profesional menutupi lebam di pipinya dengan riasan yang sangat halus namun tegas. Rambut putihnya yang biasanya disembunyikan di balik jilbab murah, kini ditata dengan kerudung sutra Hermes yang anggun. Saat ia berdiri di depan cermin, sosok Nenek Wahida yang malang telah hilang. Yang tersisa adalah Nyonya Besar Wahida Setiawan, sang pemilik tunggal Nusantara Corp. Ia keluar dari ruang rias, dan Pak Gunawan sudah menunggunya dengan sebuah koper perak dan tumpukan dokumen legal yang asli, yang disimpan di dalam safe deposit box paling aman di negeri ini. "Mobil Anda sudah siap di depan, Nyonya," ucap Gunawan dengan hormat. Bu Wahida melangkah keluar dari bank. Di lobi, Rian masih menunggu dengan bingung. Ia hampir tidak mengenali wanita yang keluar dari sana. Wanita itu berjalan dengan dagu terangkat. Setiap langkahnya memancarkan aura kekuasaan yang bisa membuat orang berhenti bernapas. "Rian," panggil Bu Wahida. Suaranya kini terdengar seperti denting kristal yang mahal. Ibu." Rian terbata. Ia merasa tidak pantas berdiri di dekat wanita seanggun ini. "Terima kasih atas rotinya di tangga darurat. Nak, mulai hari ini, kau bukan lagi anak magang. Kau adalah asisten pribadiku," ucap Bu Wahida sambil memberikan isyarat pada iring-iringan mobil hitam yang sudah berjejer di depan. 5 mobil Mercedes-Benz S-Class hitam mengkilap telah terparkir. 10 orang pengawal berpakaian safari hitam berdiri tegak di samping pintu-pintu mobil. Sebuah helikopter dengan logo bank tersebut juga mulai menderu di atap gedung, bersiap mengawal perjalanan darat mereka. Bu Wahida masuk ke dalam mobil paling tengah. Ia mengambil ponsel satelit yang diberikan Gunawan dan menekan sebuah nomor yang sangat ia hafal. Nomor pengacara legendaris yang dulu setia pada mendiang suaminya. "Halo, Malik, ini Wahida. Siapkan semua tim legalmu. Kita akan melakukan penjemputan paksa di RUPS Nusantara Corp. Pastikan semua akses keluar gedung ditutup. Tidak ada yang boleh pergi sebelum aku memberikan vonis," perintahnya dingin. Ia menutup telepon dan menatap keluar jendela. Di kejauhan, gedung Nusantara Corp menjulang tinggi. Di dalam sana, Arga mungkin sedang di pojokan, dan Siska mungkin sedang merayakan kemenangannya dengan meminum sampanye di atas penderitaan orang lain. Siska berpikir ia telah merobek masa depan Bu Wahida. Padahal, ia hanya merobek topeng yang selama ini memenjarakan sang ratu. "Jalan," perintah Bu Wahida kepada sopirnya. Iring-iringan mobil mewah itu melesat membelah jalanan Jakarta dengan sirene yang meraung, memberikan tanda pada dunia bahwa penguasa yang sesungguhnya telah kembali. Sinyal telah dikirimkan. Langit Jakarta yang tadinya gerah, kini mendung tertutup awan hitam, seolah alam pun tahu bahwa badai keadilan sedang menuju ke arah gedung nomor 1 itu. Di dalam Grand Ballroom Nusantara Corp, udara terasa sesejuk es namun atmosfernya sepanas kawah candra di muka. Arga duduk di ujung meja jati panjang dengan wajah pucat. Di depannya, jajaran direksi dan pemegang saham menatapnya seperti kawanan serigala yang siap mencabik-cabik mangsa yang sudah terluka. Siska berdiri di samping Arga. Tangannya bersedekap dengan senyum sinis yang tak disembunyikan. Ia merasa di atas angin, sang pengacau sudah diusir, dan dokumen-dokumen, sampah, itu sudah menjadi debu di tempat sampah. "Cukup, Arga," ucap salah satu pemegang saham mayoritas dengan suara berat. "Tanpa dukungan saham tambahan, kau resmi dicopot dari jabatan CEO hari ini. Perusahaan ini butuh pemimpin baru, bukan pemimpi yang membiarkan gelandangan mengacau di kantornya." Arga hendak membuka mulut, namun kata-katanya tertahan di tenggorokan. Ia merasa sendirian di dunia ini. Berak! Pintu ganda raksasa ballroom yang tadinya terkunci rapat, dihantam terbuka dari luar dengan kekuatan yang menggetarkan seluruh ruangan. Suaranya menggelegar seperti dentuman meriam. Seluruh hadirin melonjak kaget, menoleh ke arah sumber suara. 20 pria berseragam safari hitam dengan baret biru masuk terlebih dahulu, membentuk barisan pagar betis yang kokoh. Di belakang mereka, melangkah sesosok wanita yang membuat seisi ruangan seolah berhenti bernapas. Sepatu hak tinggi berbahan kulit buaya itu melangkah di atas karpet merah dengan irama yang tenang namun penuh otoritas.
Setiap ketukan haknya terdengar seperti lonceng kematian bagi mereka yang berkhianat. Wanita itu mengenakan setelan blazer biru safir yang memancarkan aura kemewahan tak terjangkau. Wajahnya yang tadi pagi kusam dan bengkak, kini tampak bersinar dengan riasan yang begitu berkelas, memancarkan wibawa seorang permaisuri. Di dadanya, bros berlian berbentuk kuncup bunga, lambang asli pendiri Nusantara Corp, berkilau menyilaukan di bawah sorot lampu kristal. "Siapa yang mengizinkan kalian mengusir putraku dari kursinya?" Suara wanita itu tidak berteriak, namun gema otoritasnya merayap ke setiap sudut ruangan, membuat nyali siapapun yang mendengarnya menciut. Siska terbelalak. Gelas sampanye di tangannya jatuh dan pecah berkeping-keping. Kamu? Tidak mungkin. Kamu kan si babu tua itu?" teriak Siska histeris. Suaranya pecah menjadi cicitan ketakutan. Wanita itu, Bu Wahida, berhenti tepat di depan meja utama. Ia tidak menatap Siska. Ia menganggap wanita itu tidak ada. Matanya hanya tertuju pada Arga, yang kini berdiri dengan tubuh gemetar. Matanya berkaca-kaca menatap sosok yang begitu familiar namun begitu megah di depannya. Ibu?" bisik Arga. Suaranya parau oleh kerinduan yang mendalam. "Iya, Nak. Ibu pulang," jawab Bu Wahida lembut. Namun seketika wajahnya berubah menjadi sedingin es saat menoleh ke arah Dewan Direksi. Seorang pria berkacamata dengan tas koper perak melangkah maju. "Perkenalkan, saya Malik, pengacara utama konsorsium Setiawan. Saya di sini untuk menyerahkan dokumen legal asli, bukan salinan yang Anda robek tadi pagi, Nyonya Siska, yang menyatakan bahwa Nyonya Wahida Setiawan adalah pemilik tunggal 61% saham Nusantara Corp. Saham yang belum pernah berpindah tangan sejak kematian Tuan Setiawan." Koper itu dibuka. Tumpukan sertifikat saham asli yang selama ini dikira hilang dalam kebakaran, kini tergeletak di atas meja. Seisi ruangan riuh rendah. Para direktur yang tadi menghina Arga kini menunduk dalam-dalam. Wajah mereka pucat pasi menyadari bahwa mereka baru saja mencoba menggulingkan anak dari pemilik asli perusahaan. Bu Wahida melangkah mendekati Siska. Siska mundur hingga terpojok ke dinding. Keringat dingin mengucur membasahi gaun mahalnya. "Tadi pagi kau bilang apa, Siska?" Suara Bu Wahida rendah, sangat dekat di telinga Siska. "Kau bilang tanganku kotor? Kau bilang aku bau tanah? Kau bilang aku tidak pantas menginjakan kaki di gedung ini?" Maaf, tante, saya tidak tahu, saya pikir." Siska mencoba merangkak di lantai, hendak memeluk kaki Bu Wahida, namun para pengawal segera menahannya. Bu Wahida mengeluarkan sebuah sapu tangan sutra, mengelap tangan Siska yang tadi merobek dokumennya seolah tangan Siska lah yang najis. "Kau bukan hanya menghina seorang ibu, Siska. Kau menghina pemilik setiap jengkal marmer yang kau pijak saat ini. Kau bilang kau ingin menyeretku ke polisi." Bu Wahida tersenyum tipis, sebuah senyum yang lebih menakutkan dari amarah manapun. "Keinginanmu akan kukabulkan, tapi bukan aku yang akan dipenjara." Bu Wahida menoleh ke arah pintu. Tim auditor independen dan petugas kepolisian dari unit Tipikor masuk ke dalam ruangan. "Bawa dia," perintah Bu Wahida dingin. "Bawa dia dan semua komplotannya yang telah menggelapkan dana proyek selama 5 tahun terakhir. Aku punya semua buktinya di sini." Siska menjerit histeris saat borgol besi mengunci pergelangan tangannya. Ia diseret keluar ruangan di depan mata semua orang yang tadi memujanya. Ia meraung, memohon ampun. Namun tak ada satupun yang menoleh. Ia kini benar-benar menjadi sampah yang ia sebutkan tadi pagi. Arga melangkah maju, ia jatuh berlutut di depan ibunya, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. "Ibu, maafkan Arga. Arga buta. Arga tidak mengenali ibu." Bu Wahida mengusap rambut putranya dengan tangan yang kini halus, namun masih menyisakan bekas kerja keras. "Berdirilah, Nak. Darah Setiawan tidak boleh berlutut di depan siapapun. Hari ini, ibu tidak hanya memberimu jahe hangat. Ibu memberimu mahkotamu kembali." Seluruh ruangan berdiri. Sorak-sorai dan tepuk tangan menggema. Namun Bu Wahida hanya menatap lurus ke depan. Keadilan telah ditegakkan secara spektakuler. Namun ia tahu, masih ada satu babak lagi untuk menutup semua luka ini dengan indah. 1 minggu setelah badai di ruang rapat itu mereda, gedung Nusantara Corp tidak lagi terasa mencekik. Atmosfernya berubah total. Para karyawan kini bekerja dengan senyuman,
dan foto besar pendiri perusahaan, Tuan Setiawan dan Nyonya Wahida, kini terpasang megah di lobi utama, mengingatkan semua orang tentang akar dari kejayaan mereka. Arga berdiri di depan jendela kantor CEO, namun ia tidak lagi duduk di kursi kebesarannya. Kursi itu ia biarkan kosong, sebagai bentuk penghormatan. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, tampak jauh lebih tenang dan rendah hati. Di sampingnya berdiri Rian, yang kini mengenakan setelan jas rapi sebagai asisten khusus CEO. "Semua sudah siap, Rian?" tanya Arga lembut. "Sudah, Pak." "Semua karyawan sudah berkumpul di aula utama sesuai perintah Ibu Besar," jawab Rian dengan bangga. Di aula utama, ribuan karyawan Nusantara Corp, dari jajaran direksi hingga petugas kebersihan, berkumpul dalam keheningan yang hikmat. Di atas panggung, sebuah kursi kayu jati yang sederhana diletakkan di tengah, kontras dengan kemewahan ruangan itu. Pintu aula terbuka, dan Bu Wahida melangkah masuk. Ia tidak lagi mengenakan blazer sutra biru safirnya. Ia kembali mengenakan pakaian yang jauh lebih bersahaja, kebaya putih bersih dengan kain batik yang rapi. Wajahnya memancarkan kedamaian yang tak ternilai harganya. Ia naik ke panggung. Arga segera mendekat, hendak membimbing tangan ibunya, namun Bu Wahida memberi isyarat agar Arga tetap di tempatnya. Ia berdiri di depan mikrofon. Hari ini, suara Bu Wahida menggema, lembut namun penuh tenaga. "Saya tidak berdiri di sini sebagai pemilik saham mayoritas. Saya berdiri di sini sebagai seorang ibu, dan sebagai mantan rekan kerja kalian di bagian kebersihan." Seluruh ruangan terdiam. Beberapa petugas kebersihan di barisan belakang tampak menyeka air mata mereka. "Saya ingin memberikan satu pengumuman terakhir sebelum saya kembali ke masa pensiun saya di Bogor. Mulai hari ini, Nusantara Corp akan mendirikan Yayasan Setiawan. Yayasan ini akan menjamin pendidikan anak-anak dari seluruh staf pendukung perusahaan ini, petugas kebersihan, satpam, dan pengemudi, hingga jenjang universitas. Tidak boleh ada lagi anak yang kehilangan masa depannya karena orang tuanya dianggap rendah oleh dunia." Tepuk tangan bergemuruh hebat, lebih kencang dari RUPS manapun dalam sejarah perusahaan. "Dan untuk putraku, Arga." Bu Wahida menoleh ke arah Arga. "Ibu tidak memberimu kursi CEO ini agar kau merasa kuat. Ibu memberikannya agar kau punya kekuatan untuk melindungi mereka yang lemah. Ingatlah, nak, rasa jahe yang hangat itu berasal dari akar yang terkubur di dalam tanah yang kotor. Tanpa akar itu, tidak akan pernah ada kehangatan." Arga melangkah maju, lalu di hadapan ribuan pasang mata, ia berlutut dan mencium kaki ibunya. Kali ini, tidak ada rasa malu, hanya ada rasa syukur yang tak terhingga. Seluruh ruangan berdiri, standing ovation, memberikan penghormatan tertinggi bukan pada kekayaan Bu Wahida, melainkan pada kebesaran hatinya. Di sebuah sel penjara yang dingin dan sempit, Siska duduk merenung di sudut ruangan. Rambutnya yang dulu tertata rapi kini kusut, dan wajahnya pucat tanpa riasan mahal. Ia baru saja menerima vonis 15 tahun penjara atas kasus penggelapan dana dan percobaan peracunan. Tiba-tiba, seorang petugas penjara meletakkan sebuah bungkusan di depan selnya. "Ada kiriman untukmu," ucap petugas itu dingin. Siska membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat sebuah termos kecil dan sepiring nasi bungkus sederhana. Ada sebuah catatan kecil di sana. "Cicipilah jahe ini. Mungkin hangatnya bisa membersihkan hatimu yang dingin. Dari seseorang yang pernah kau panggil Babu." Siska meminum jahe itu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis meraung-raung. Bukan karena takut akan penjara, tapi karena ia menyadari bahwa ia telah menghancurkan dirinya sendiri dengan membenci seseorang yang justru memiliki cinta paling tulus di dunia. Tamat.